Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurpita Peron dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan memaparkan materi bab 3 Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari tahun 1957. A. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan dengan semestinya. Partai-partai politik saling bersaing, saling menjatuhkan dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Adapun gagasan Presiden Soekarno dikenal sebagai konsepsi presiden tahun 1957. Ini adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konsepsi presiden tahun 1957. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini merupakan isi pokok Dekret Presiden. 2. Peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Menguatnya pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapatkan dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa terutama PKI dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama Angkatan Udara. Ketika Presiden Soekarno gagal membantu Kabinet Gotong Royong atau Nasakom pada tahun 1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD. PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam musyawarah membantu pimpinan revolusi atau MPPR. Merasa kedudukannya yang semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI, mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD. Seperti peristiwa Bandar Betsi atau Sumatera Utara dan peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. 3. Pembebasan Irian Barat. Perebutan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntutan konstitusi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan persatuan tanah air dan bangsa. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi terhadap Malaysia adalah sebuah peristiwa perang mengenai masa depan Malaysia, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.